Manchester United satu kakinya sudah berada di final UEL. Bermain di San Mames yang terkenal angker, Setan Merah justru tampil garang dan menang 3-0 atas Athletic Bilbao. Kemenangan ini bukan sekedar soal skor. Ini tentang bagaimana MU berhasil mengeksekusi taktik ala Ruben Amorim dengan cerdas dan cair. Kita akan bedah semuanya di video ini. Secara formasi di atas kertas, Manchester United bermain dengan skema 3-4-3. Tapi saat pertandingan berjalan, formasi ini jadi sangat fleksibel. Shape atau bentuk tim berubah-ubah tergantung fase permainan. Saat bertahan bisa berubah menjadi 4-5-1. Dan saat menyerang menjadi 3-6-1 dengan overload di tengah. Pendekatan ini sangat khas Ruben Amorim yang terkenal kreatif. Ini adalah konsep permainan yang mengandalkan fleksibilitas tinggi dalam pertukaran peran dan posisi, sehingga dapat membangun serangan kolektif dengan cepat. Kita bisa melihat bagaimana Dorgu, Ugarte, Bruno Fernandes, dan Casemiro saling bertukar peran secara konstan. Bahkan mereka tak ragu turun ke posisi center back saat build up. Yang satu turun, yang lain naik. Inilah yang membuat pressing Bilbao tidak efektif. Bilbao terlihat kebingungan saat melakukan pressing. Contoh nyatanya, Ugarte sempat beroperasi sebagai false center back, lalu naik menjadi advance PowerPoint midfielder. Casemiro juga tidak melulu stay di depan back. Dia bahkan ikut menekan ke final third untuk menambah tekanan pada pemain Bilbao. Gol pertama MU lahir dari situasi bola mati. Tendangan bebas Bruno Fernandes sempat dihalau, tapi bola jatuh ke kaki Mazraoui. Dengan cerdik dia mengirimkan ke samping yang ada Maguire. Dan inilah momen yang paling mengejutkan di laga ini. Harry Maguire mendadak melakukan hal ajaib lagi. Setelah kemarin kesurupan Cristiano Ronaldo dengan mencetak gol kemenangan di akhir laga, hari ini ia kesurupan Lionel Messi. Manchester United unggul 1-0. Gol ini bukan keberuntungan. Ini bagian dari fluiditas posisi yang dikembangkan oleh MU. Maguire diberikan kebebasan untuk melakukan progresi bola jika situasi memungkinkan. Dan ini menjadi tamparan. Crossing tercantik MU musim ini diciptakan oleh seorang center back, bukan pemain sayap atau back sayap. Gol kedua MU diawali dari pressing tinggi. Ugarte berhasil merebut bola dan mengalirkan bola ke Højlund. Bola dilanjutkan ke Garnacho. Dia sempat terjatuh dan dikira handsball oleh bek Bilbao. Tapi jika kita melihat tayangan ulang, ternyata bola tidak menyentuh tangannya. Garnacho mengirimkan umpan pada Mazraoui. Lalu dia melakukan drive ke depan. Umpan datar cantik dikirimkan. Tapi sayang, Højlund dilanggar dengan keras oleh Vivian. Vivian langsung diganjar kartu merah karena melanggar prinsip Doxo atau denying obvious goal scoring opportunity. Jika mengacu pada aturan FIFA, Doxo punya 4 kriteria. Yang pertama, dekat dengan gawang. Yang kedua, tidak ada back lain yang bisa mengcover. Yang ketiga, bola menuju ke arah gawang. Dan yang keempat, peluang besar bola dapat dikontrol. Wasit melihat VAR dan dia langsung memutuskan kartu merah pada Vivian dan memberikan hadiah penalti pada MU. Bruno Fernandes maju sebagai Algojo dan menuntaskan dengan sempurna. Boom, 2-0, MU unggul dan Bilbao bermain dengan 10 orang. Jelang turun minum, MU menambah gol lewat skema serangan tengah. Athletic Bilbao yang bermain dengan 10 orang memilih fokus pada pertahanan dan membuat garis pertahanannya lebih dalam ke belakang. Casemiro menyadari kalau lini tengah pertahanan Bilbao jaraknya terlalu lebar dan di sana ada beberapa pemain MU. Dia mengirimkan umpan ke tengah agar terjadi chaos.
bola muntah berhasil diubah arah oleh Ugarte menjadi umpan manja pada Bruno. Tanpa ampun, Bruno mencetak gol keduanya malam itu. Boom, Manchester United unggul 3-0 atas Bilbao. Statistik menunjukkan Ugarte jadi salah satu kunci permainan MU. Dia seolah katalisator di lini tengah. Kalau kita simpulkan, ada 3 faktor utama kemenangan MU malam ini. Yang pertama, fleksibilitas formasi dan rotasi posisi yang membuat MU sulit di-pressing. Yang kedua, kesabaran pemain MU dalam melakukan build up dan progresi bola. Mereka tidak ragu untuk back pass dan menunggu jika para pemain Bilbao merapatkan barisan. Dan yang ketiga, eksekusi peluang yang klinis dan momentum kartu merah yang dimanfaatkan dengan baik. Ini terlihat jelas setelah gol pertama MU terjadi. Dan pelatih Bilbao, Ernesto Valverde, juga mengakui itu. Dia mengatakan, kita tidak bisa mengatur permainan setelah gol pertama. Ketegangan terjadi. Ketika tim Anda kalah 3-0, berarti mereka klinis. Dan kami tidak bisa memanfaatkan peluang kami dengan baik. Tim seperti Manchester United tidak akan memaafkan. Mereka sangat solid di sepertiga akhir pertahanan kami. Dan kami perlu belajar dari hal-hal seperti ini. Athletic Bilbao bukan tim sembarangan. Mereka peringkat 4 di La Liga dan dikenal solid dalam bertahan maupun menyerang. Tapi malam ini mereka benar dibuat bingung oleh permainan United yang penuh kreativitas taktik dan keberanian. Dengan kemenangan 3-0 ini, Manchester United satu kakinya sudah berada di final Liga malam Jumat. Tapi leg kedua tetap harus dijalani dengan fokus penuh. Variasi taktik mereka memang menakutkan, tapi para pemain MU masih sering melakukan kesalahan elementer, seperti salah passing dan lepas kontrol bola. Jika kesalahan itu bisa dikurangi dan mental seperti ini bisa konsisten, bukan tidak mungkin MU cuma lolos ke final, tapi mereka bisa mengangkat trofi Liga malam Jumat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini era baru MU dengan taktik fleksibel ala Amorim? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk analisis pertandingan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow, like, comment, dan share. Thanks for watching. See you.